Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang merupakan kelanjutan dari bulan September lalu. Bulan September lalu itu saya mendadak disuruh mengisi dan menyampaikan satu tentang taubat. Taubat ini ternyata penting sekali, ibu-ibu. Kata taubat asalnya kata taba atau tawaba. Taba boleh, tawaba boleh. Taba panjang taknya, asalnya tawaba juga. Karena tawaba itu susah diucapkan, akhirnya luluh menjadi taba. Wawunya diubah jadi alif, ta'aba, angel. Hamzahnya itu fathahnya dihilangkan jadi taba. Itu ceritanya. Jadi kalau kita belajar sorof, ada pelajaran dalam sorof itu namanya ta'lil atau ya'lal. Nah, itu mempelajari perubahan kata, perubahan huruf. Nah, tidak banyak yang tahu, tapi itu sebenarnya penting sekali. Bagi yang mau mendalangi Quran lebih dalam, ya'lal atau ta'lil itu penting sekali. Baik. Kata taba muncul 87 kali di dalam Al-Quran. 87 kali dalam 71 ayat dan 25 surat. 71 ayat, 25 surat. Yang 23 ayat turun di Mekah, 23 ayat Makkiyah, 13 surat. Sisanya 48 ayat Madaniyah, 12 surat. Karena itu ini menarik bahwa kata taubat itu kira-kira sepertiga itu, sepertiga kurang itu turun di Mekah. Yang banyak malah di Madinah. Kenapa? Karena ayat Quran yang hampir 6.000 ayat itu 4.600 di Mekah. Yang 1.300 sekian, 4.200 itu di Mekah. Yang 1.790 sekian itu di Madinah. Banyak yang di Mekah. Tapi untuk kata taubat kok banyak di Madinah? Kenapa? Ada rahasia apa? Setelah saya pendelengi hampir 2 bulan, rupanya taubat itu kunci sukses. Kenapa taubat justru banyak di Madinah? Setelah sukses hijrah, membuat negara sendiri, justru godaan duniawi lebih banyak,
Maka itu taubat harus lebih sering dilakukan dan lebih ikhlas. Taubatnya lebih ikhlas waktu kaya daripada waktu miskin. Ya, godaan orang kaya lebih berat daripada orang miskin. Tapi kita itu kan kalau berdoa itu bisa masuk hati nek ra ndek duit. Nek loro. Kalau lagi seneng, lagi happy, anak putune sehat kabeh, ala ili. Lali ya enggak? Ah itu. Jadi enggak ya. Ya. Jadi menarik. Jadi menariknya karena kok yang banyak malah di Madinah. Baik. Terus menarik yang kedua, dari 25 surat itu, surat apa yang paling banyak mengandung kata taubat? Yang pertama itu ya surat taubat. Berbeda dengan Rahman. Kata Rahman di surat Ar-Rahman berapa kali? Cuma sekali, ayat pertama Ar-Rahman, habis itu nggak disebut sampai belakang. Ya kan? Surat Ar-Rahman berapa kali? Iya cuma sepisan ngarep dewe til. Malah surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Loh. Tapi ini aneh ini, memang kata taubat ini rupanya penting sekali. 17 kali surat At-Taubah, yang kedua surat Al-Baqarah 13 kali. Jadi sudah 2 surat saja sudah 30 kali. Sudah 30% ya. Dua-duanya Madaniyah ya. Jadi banyak sekali yang Madaniyah ya. Baik. An-Nisa 12 kali. Baru Al-Maidah 5 kali, surat Hud 5 kali. Ya. Tapi Hud sudah Makkiyah, ya, akhir Makkiyah. Oke. Baik, kita lompati aja. Ini kalau mau jadi buku ya tabelnya dibaca, tapi ini karena untuk kasepuan dan ya yang ringkas saja. Esensinya apa? Jadi surat ayat-ayat Makkiyah itu 23 ayat, 13 surat. Itu saja yang akan kita bahas pagi ini. Ini saja sudah ringkas, paling ringkas insya Allah. Ya, baik. Kita bicarakan yang Makkiyah. Sebelum itu saya ingin menyampaikan masalah taubat atau masalah ampunan. Itu ada satu ayat yang bisa jadi pedoman. Pedoman mohon ampunan atau taubat. Yaitu ayat surat Hud 114. Surat Hud surat 11 ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqim, dan dirikanlah olehmu as-sholata pada salat tarfain nahari, di 2 penghujung siang. 2 penghujung siang. Jadi qablal asar dan apa itu syuruk atau duha ya. Ya, ini walaupun sholat sunat tapi disebut dalam Al-Quran, menunjukkan penting ya. Wa zulfa minal lail, dan di awal malam.
Ada yang mengatakan qabla al-maghrib, ada yang mengatakan qabla al-isya, ada yang mengatakan ba'da isya, ya, macam-macam. Jadi ada 3 sholat sunat yang berhubungan dengan taubat. Penting sekali. Dilanjutkan satu statement yang sangat penting. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu mengusir keburukan. Nah ini, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sak temene kabecikan iku nundung marang keburukan, barang bab-bab kang Allah. Dzalika dzikra, yang seperti itu adalah peringatan. Dzalika itu untuk hal yang jauh. Kalau hadza untuk yang dekat. Di sini dikatakan dzalika. Kenapa? Kenapa kok pakai dzalika? Karena belum kita kerjakan. Belum jadi kepribadian kita. Baru diperintah. Ya kan? Dzalika, dzikra, itulah peringatan. Sholat 3 kali tambahan tadi peringatan. Buat siapa? Peringatan buat lidzakirin, buat orang-orang yang suka diingatkan. Nek kepingin klebu wong sing seneng dielingke. Dielingke ngeling-eling Gusti Allah, ngeling-eling kebencian. Itu ada 3 sholat tambahan, ya. Tapi yang penting untuk bertaubat adalah innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu, perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan. Kemarin siang saya ada tamu, pagi apa siang, jam 9:15 beliau rawuh. Saya beri waktu sampai jam 10, tapi karena pembicaraannya, masalahnya itu panjang, ya akhirnya sampai setengah 11. Untungnya pasien saya belum harus dicabut jarumnya. Jadi selama nunggu pasien di kamar itu ditusuk, saya terima tamu. Tamunya apa? Sudah punya cucu 2 dari anak. Satu lagi entah berapa nggak tahu. Tapi si anaknya ini waktu kecil rajin ke masjid, tapi begitu ABG nggak pernah ke masjid, bahkan kalau dengar azan ditutupi telinganya, padahal rumahnya ngarep masjid. Saya aja ndonga supaya pindah ke rumah ya cedak masjid ya dah. Tapi lebih dari itu suka mabuk. Dan kemarin itu istrinya sudah nggak tahan, lapor ke KPAI. Lah ibunya ya jenenge Simbok ya, minta nasihat saya supaya gimana supaya anaknya berubah. Doanya apa? Wong Jawa itu kayak gitu itu. Nek wis ana masalah akeh kepengin donga. Tapi di luar sini ya, di luar sini. Terus saya tanya, sekarang umurnya berapa? Ya hampir 30, 29 lah. Nah dulu ibu menikah tahun berapa? Dulu bacaannya, zikirnya apa waktu masih paten anyar? Ya dah. Jangan-jangan orang donga, jani bisyaitan. Ora. Enggak doa.
Dulu belum tahu Pak doa-doa gitu. Walah. Ya. Ya sudah tidak apa-apa. Itulah hidup, dan Islam adalah agama yang punya cara untuk menyelesaikan. Maka saya minta taubat. Lho sing luput anake sing dikon tobat mbok ne. Ya ada? Karena apa? Doa orang tua khususnya ibu untuk anaknya pasti diijabah Allah. Nggak ngerti kapan. Kadang-kadang Rasulullah dengar doa orang seperti itu langsung tak ijabah. Ning kok 15 tahun kas. Jadi kita diminta sabar 15 tahun. Bagi Allah 15 tahun itu sak kedeping netral, ya ta? Sebentar banget. Tapi bagi kita yang ngalami susah. Jadi saya bacakan ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya. Jadi kembali ke 23 ayat itu, ini sudah saya urutkan mana yang dulu turun. Yang pertama itu surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 20. Jadi surat Al-Muzammil itu 20 ayat. Yang ayat 1 sampai 19 datang sekaligus. Tapi ayat 20 ini oleh Allah ditunda 6 bulan kemudian. Surat Al-Muzammil itu surat yang ketiga. Iqra, terus Al-Qalam, terus Al-Muzammil. Jadi kira-kira baru 2 bulan, 3 bulan. Jadi Nabi sudah tahu nih. Surat Al-Muzammil 1 sampai 19 itu mewajibkan sholat malam. Wajib sholat malam. Tapi ya syariahnya Nabi Ibrahim sholat malam itu. Nabi Ibrahim juga suka sholat malam. Diwajibkan. Gandeng syariat itu ya jenenge kayak baru pertama kali datang. Belum lengkap seperti sekarang. Orang itu ada yang bangunnya jam 2, ada yang bangunnya jam 3, ada yang bangunnya jam 11. Karena belum ada aturan yang lengkap. Akibatnya para sahabat itu pada sakit. Maka turun ayat yang ke-20, 6 bulan kemudian. Allah ingin menunjukkan asbab. Para sahabat banyak yang sakit, kakinya bengkak, esok era iso nyambut gawe. Nah, lalu datang ayat ke-20 menjelaskan sekarang menjadi sunat. Sebelumnya itu wajib. Karena kamu harus bepergian, karena kamu harus berperang. Perang sudah disebut loh di tahun pertama kenabian. Sudah ada indikasi kamu nanti akan perang, kamu nanti akan dakwah ke luar daerah. Ya, nah. Jadi direduksi, tidak wajib lagi menjadi sunnah. Di sini taubat sudah disebut. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu mulainya malam itu kapan. Jadi kan sepertiga malam ini yuk, wiwite malam itu maghrib apa ngisa apa jam 12, nggak tahu. Dulu belum ada jam lagi kan. Jadi taubat atas ketidaktahuannya tentang syariat. Saya saja sering lupa wis rakaat ping pira ya. Ya. Padahal usia baru 72. Nah, Pak Darmawan lebih tua sedikit dari saya.
sudah sering lupa. Mau kira ya. Sehingga akhirnya khusus untuk sholat fardu saya standarisasi. Subuh iki, zuhur iki, asar iki. Supaya nek lali, oh, mau ayat semene oh berarti gitu ya. Tahajud juga gitu distandarisasi ya. Kalau ayah saya standarisasinya mudah. Surat kedua pasti kulhu Al-Ikhlas. Itu ayah saya. Walaupun rakaat pertama panjang satu surat misalnya, tapi kedua pasti qul huwallahu ahad. Itu ayah saya almarhum. Sampai sama orang-orang kampung ini dibilangin, jari ini kiai ketua majelis tarjih kok ya mingkulhu. Tapi yang rakaat pertamanya panjang ya. Tapi yang nggak panjang-panjang banget sih. Dia juz amma terus. Artinya saya pernah tanya, kenapa seneng juz amma, Pak? Orang kita lebih pinter, ngakunya kiai pinter ya ta? Orang kita lebih pinter loh Bapak. Jawabnya apa? Juz amma itu meden-medeni hati. Bicarakan rokok kayak banget itu loh, ya. Jadi untuk membuat supaya kita tidak sombong katanya, itu bicara neraka. Ya itu ayah saya ya, kiai kampung. Nah, anaknya beda, anaknya kan enggak kampung ya, kampus ya. Oke, baik. Yang ayat kedua apa? Surat Al-Buruj ayat 10, surat 85 ayat 10. Yaitu gak usah dibaca ya, dicari sendiri. Yaitu tentang pentingnya taubat menghindarkan azab neraka jahanam. Disebut jahanam. Tsumma yatubu falahum adzabu jahannam. Sing ora gelem tobat mlebu jahanam. Berarti sing gelem tobat dihindarkan dari jahanam. Jadi pentingnya taubat. Yang menolak taubat jahanam. Gak peduli presiden nangkepin ulama misalnya, ya ora tobat jahanam. Bu presiden ini sopo, bu negara ini ngendi saya nggak tahu, ya dah. Tapi ada. Buat jelas berarti. Apa? Buat jelas. Presidennya betul jelas, ayatnya jelas. Oke. Pak Parjaya ya mojok-mojok ke ngomong to ya. Tak jajake pecel lho nggo. Pak Parjo ini jamaah yang sudah kayak sedulur dengan saya. Ya. Oke Pak. Pun anune pun siap jogangane Pak Parjo. Nggih. Jogangane pun siap ning larine dereng saged mendhet tesih ujian. Nggih, nggih. Beliau mau sedekah untuk kita pohon. Jogangan sudah dibuat ya. Tapi anak-anak kan sedang ujian semester ya. Jadi ayat kedua sudah ya. Sekarang ayat ketiga. Ini penting untuk kita orang-orang yang terdidik ini, kita yang kampusan ini. Yaitu surat Al-A'raf surat 7 ayat 143. Ini kira-kira tahun kelima, tahun keempat, tahun kelima kenabian. Ini tentang nek mikir aja kebablasan, tobatlah.
Jadi ayatnya tidak sempat saya tulis karena CD saya sedang rusak. Saya bacakan aja dari sini. Ini penting. Surat Al-Buruj, surat 85 ayat 10. Surat Al-A'raf ayat 143, yaitu kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Terus Allah mengatakan, kowe ra iso weruh aku kejaba nek Gunung Tursina kae nang mripatmu meneng wae. Suruh ngeliat Gunung Tursina, nek Gunung Tursina meneng wae kowe iso weruh aku. Maka begitu Allah menampakkan dirinya, Gunung Tursina itu hancur. Kaget, pingsan. Nah, enggak bisa lihat. Jadi kebebasan berpikir itu walaupun tentang Allah ya coba kebablasan. Tobat toh. Lalu bertaubatlah Nabi Musa. Nah ini tentang Allah. Kalau tentang atom boleh, ya. Tentang nuklir boleh, tentang bakteri boleh. Tapi kalau tentang Allah ada batasnya. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai intelektual? Kalau saya itu bingung misalnya pengen bisa membuat jamu sing hangapai, jamu ini siji ning iso nggo kabeh, iso nggo tuwa, iso nggo nom, iso nggo bayi gitu. Ada enggak? Ada ning super pahit. Saya sekarang sedang berupaya bagaimana caranya tidak pahit, tapi belum diberi ilham oleh Allah. Saya itu bodoh, ngaku bodoh sajalah. Nek ketoke pinter ki mung keminter sak jatine. Ya. Yaitu kita nyuwun kepada Allah. Ilhamkanlah kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini. Utange wis jatuh tempo, urung duwe duit ki gek kepiye? Nyuwun ilham karo Gusti Allah. Misale, tapi enggak ada ya yang utang di sini kelihatannya sumringah kabeh. Satu contoh itu, kalau di kampung kan biasa itu masalah sehari-hari di masyarakat kita. Jadi saya biasa menggunakan itu karena jamaah di kampung saya banyak yang kelilit pinjol dan sebagainya itu. Jadi mohon jalan keluarnya adalah taubatnya dengan cara mohon ilham kepada Allah. Kalau punya masalah jangan dipikir dewe kok kemintermen kayak gue ini bisa mikir ya lah. Jadi ini gimana ini? Up. Oh pakai ini aja cepet. Nah ya, itu ayat yang ke-3. Ayat yang ke-4 masih di surat Al-A'raf ayat 153. Jadi Al-A'raf itu ada 3 atau 4 ayat yang mengandung kata taubat dan berurutan 143, 153, yaitu jaminan orang yang bertaubat itu diampuni. Ini jaminan pertama ini. Syaratnya taubatnya disertai iman. Nek isih imannya belum sempurna ya, atau sih percaya karo keris, sih percaya karo macam-macam. Itu ya enggak. Syaratnya diampuni adalah disertai iman. Ini adalah jaminan
Saya masukkan jaminan 1 ya untuk orang-orang yang bertaubat. Selanjutnya, ayat selanjutnya adalah doa Nabi Musa, Al-A'raf 155. Ini penting juga. Ini kayaknya kita perlu deh nambah doa kita dengan doanya Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa itu memilih 70 orang pria dari kaumnya untuk diberi tugas khusus. Karena beliau Nabi, dia tahu iki wong iki soleh. Dipilihlah 70 orang yang terbaik, yang paling soleh dari umatnya, dari kaumnya, untuk diberi tugas khusus selalu melafalkan taubat atas kaumnya, dosa-dosanya kaum Bani Israel. Jadi sejak zaman dulu Nabi Musa itu sudah tahu Bani Israel pancen gawe horeg. Jadinya ya sampai dipilih 70 orang yang tugasnya memohon kepada Allah dihindarkan dari azab pada kaumnya. Nah, bilalah, jadi ini ada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu 70 orang itu harus melafalkan doa-doa. Bilalah datang gempa bumi yang luar biasa. Ya, entah berapa skala Richter, nggak tahu, wong Richter belum lahir waktu itu. Nah, itu Richter itu kan baru abad 19 kemarin atau 18 kemarin. Nah, Richter itu orang Jerman kebetulan, bukan Jejer Kauman, bukan. Ya, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, ini hamba-hambaku yang terbaik, yang imannya paling kuat. Apakah mau diazab gara-gara orang yang tidak berakal, yang nggak mau beriman? Nah ini, ya Allah, hindarkanlah mereka dari orang kafir dan orang munafik di luar sana. Jadi sekarang ini kita banyak kehilangan ulama yang baik-baik. Kalau ulama yang nggak baik malah tambah murih. Diberi waktu untuk taubat kali ya. Jadi kita ya patut untuk mendoakan para ulama kita. Ya Allah, berilah ulama-ulama yang baik ini umur panjang. Jangan hindarkanlah mereka dari azab akibat perbuatan orang yang jahat, yang tidak baik. Ya. Ini intinya di situ, mendoakan ulama. Nabi saja mendoakan kader-kadernya, gitu ya. Kalau kita yang ya cuma kayak gini ini, ya doakanlah ulama untuk dihindarkan dari dosanya orang yang nggak tahu diri, orang yang di sini disebut yang tidak berakal. Ya. Al-A'raf 155, penting banget ini. Yang keenam, yaitu lanjutannya Nabi Musa, doa Nabi Musa. Dan respons Allah terhadap doa itu. Ayat 156. Ya.
respons Allah. Apa responsnya Allah? Nah, ini yang menarik. Respons Allah adalah beliau berfirman, Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya kasih sayangku meliputi semua barang. Lebih luas dari dunia, artinya lebih luas. Jadi doa kita itu insya Allah dikabulkan. Cuma Allah menjawab dengan kalimat yang witis, inna rahmati wasi'at kulla syai'in an aktubha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Jadi ada 3 syarat yang dijamin mendapatkan ampunan, yang taubatnya diterima, yaitu pertama mengucapkan taubat, yang kedua membayar zakat, dan yang ketiga beriman kepada kitabullah. Kalau zamannya Nabi Musa ya Taurat, kalau zaman kita Al-Qur'an. Jadi 3 syaratnya, Al-A'raf 156, 3 syarat diterimanya taubat adalah mengucapkan lafal taubat, mengaku bertaubat atas kesalahannya, kedua membayar zakat, dan ketiga beriman kepada Al-Quran. Terus ada lagi surat yang ayat yang ke-7, saya lompati saja, yaitu surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70, mengatakan indikator taubat itu mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Misalnya biasanya ngerokok sedina pira ya, rokok iki saiki 23.000 misalnya ya ta. Saiki 23.000 leboke masjid. Padahal mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nek kelangan duit padha. Ming le tutuke kecut ya gitu. Ini katanya orang yang ahli hisab. Batuk saya baru 3,5 bulan kok belum habis-habis ya. Peringatan ini, coba kalian ngomong. Ayat selanjutnya, ayat ke-8 adalah Al-Furqan, lanjutannya ayat 71. Tadi ayat 70, sekarang ayat 71. Indikator taubat, orang bertaubat itu amal solehnya bertambah. Kalau tadi mengganti amal buruk dengan amal soleh, sekarang amal solehnya bertambah. Nah, ini yang kemarin saya nasihatkan ke tamu saya ini. Ditambah amal solehnya. Terus waktu itu saya tanya kemarin saya tanya kepada tamu saya, lah putrane riyen di KKI mboten sampun, oh nggih. Mbok menawi tasih kurang di KKI malih. Karena dosa besar itu bisa dikifarat dengan 2 ekor. Dengan puasa 60 hari terus menerus. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Nek zaman saiki kira-kira ya 2 ekor kambing, sama dengan itu. Coba dikifarati lagi, karena dia tinggal di kampung yang kelihatannya masih agak kumuh ya. Saya sering ke sana. Jadi udahlah dibagi
tetangga-tetangga yang perlu aja. Jadi 5 juta insya Allah cukup. Ya, tapi kalau panjenengan kagungan lebih dari 5 juta, punya saya 10 juta, ya enggak apa-apa dikasih lebih gitu. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan mengusir keburukan. Ya itu. Ayat yang ke-9 itu orang yang bertaubat itu dijamin masuk surga. Surat Maryam ayat 60. Surat Maryam atau surat 19 ayat 60 itu dijamin masuk surga. Jadi kalau kepengen masuk surga, menjaga kontinuitas taubat kita. Ya, ayat selanjutnya yang ke-10 surat Toha. Surat 20 ayat 86 dijamin ampunan. Waduh, pinuk nggih? Pinuk. Sapa sing ngonekke Quran ki isine mung medeni. Jadi kelihatan bahwa Al-Quran itu sebenarnya menyejukkan. Terus yang selanjutnya surat Toha 122, surat 20 ayat 122. Ini tata cara bertaubat. Jadi taubat itu harus dimohon. Ya, ampunan itu harus dimohon. Dongo jemeng meneng wae minjer sedekah kono. Ini ya ilate ya dobake. Ilmune ilmu laduni, ilat kudu muni. Nah, ilmu laduni, nggih, ilat kudu muni. Menzahirkan keinginan diampuni Allah. Dasarnya surat Toha 122, surat 20 ayat 122. Aduh, akeh separuh ini. Kita ini wis mata. Ya, enggak apa-apa. Jadi selanjutnya saya ringkas saja ya, cepet-cepetan. Surat Hud ayat 3 dijamin hidup yang baik dan dijamin memiliki keutamaan. Surat Hud surat 11 ayat 3. Orang yang bertobat dijamin hidup baik dan dijamin memiliki keutamaan. Aduh, misalnya ada orang yang ora tahu sekolah pijet yang kepengen jadi tukang pijet. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Contoh terlampir. Nah, saya kepengen bisa ngobati, monggo ora tahu kuliah kedokteran. Berdoa terus. Itu ternyata tiba-tiba tangan saya bisa merasakan, oh titiknya di sini, tusuknya di situ. Saya kursus akupunktur karena tangan saya bisa ngerasain titiknya yang sakit. Oh, berarti aku kursus akupunktur. Akhirnya saya perdalami akupunktur teorinya. Tapi dapatnya dari mana ilmu itu? Laduni ilat udumuni. Ini ilmu kita loh ya. Bisa dipatenkan ini. Ilmu MCI, ilmu laduni. Jadi surat Hud ayat 3. Yang surat Hud ayat 52, ini juga penting. Taubat menghindarkan kaum dari bencana. Di sini yang disebut Nabi Hud menyuruh bertaubat
supaya kekeringannya berhenti. Allah mendatangkan hujan. Ini musim kemarau yang dahsyat, panas sekali, tidak ada hujan. Tobat, kelakuanmu jek petakilan ya Gusti Allah ora reno maringi hujan. Jadi surat Hud ayat 52 dan 61 itu sama, intinya sama, bencana, menghindarkan bencana. Kalau kasusnya adalah kaum Samud yang kemudian diazab Allah. Terus ke ayat ke-17, masih surat Hud ayat 112. Surat 11 ayat 112. Caranya mengundang ijabah itu apa? Nah, ini yang saya tadi sebut, kita harus sering bertaubat itu. Caranya mengundang ijabah taubat kita adalah satu, konsisten di jalan Allah. Kita harus konsisten di jalan Allah. Terus yang kedua, tidak melampaui batas. Ya, sudah 17 ayat, masih kurang 6. Aduh. Yang ke-18 surat Al-An'am. Ini penting ini, kayaknya juga penting ini. Kalau lihat angkanya penting ini. Surat 6 ayat 54. Lihat angkanya penting ini, 654. Ya. Ini sama dengan surat 16 ayat 119. Surat An-Nahl sama ini. Intinya sama. Yaitu taubat adalah membangkitkan kemampuan diri kita, terutama kemampuan kecerdasan manusia, yaitu mengubah diri dari kebodohan. Jadi taubat itu mengundang kepandaian, mengundang kecerdasan. Jadi kesimpulan itu diambil dari mana? Ayat itu menyebutkan barang siapa berbuat jahat karena kebodohan, karena nggak tahu, kemudian dia bertobat, setelah itu bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Penyayang. Sing memperbaiki diri nek mau bodoh tadi, orang ngelakoni perbuatan orang bodoh. Banyak orang pinter ngelakoni perbuatan orang bodoh itu banyak. Dokter udute ngelupus ya banyak. Saya pernah ke RSPAU itu apa namanya? Harjolukito. Saya mau periksa jantung. Internetnya kuru banget, lepus gitu. Rasito saya pulang, saya pasti panggil, saya bilang pulang. Hati ini bang malah ketularan. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak megang pasien lah. Ya, kasihan pasiennya. Saya langsung pulang saya. Istri saya bingung. Iya pak, balik bu, balik. Ya ngomong. Meyakinkan ya. Nah, jadi orang pintar melakukan kerja bodoh banyak. Ulama melakukan kerja bodoh juga banyak kok. Kalau orang beriman harusnya tidak. Orang yang bodoh melakukan kerja pintar ini tadi. Kuncinya taubat terus menerus.
Lah taubat niku angel ya, Pak. Wah, swarga iki larang. Jadi gimana? Ya saisane. Isane meng Duta Allah, kalau nyengapun, nah itu aja dilafalkan terus menerus. Paling tidak punya gacok menghadap Allah, kalau dia melafalkan, kalau ngapunten terus menerus. Buh gacoke kreweng, buh gacoke apa nih? Punya gacok, kita harus punya amalan andalan gitu loh, ya. Jadi kita harus punya amalan andalan untuk taubat tadi. Untuk supaya taubat kita diterima. Ada yang jualan apem ya, sekian persen dari apemnya diterkeneng santri Budi Mulia gitu. Misalnya. Santri ini benda seneng nih. Yang ke-19 surat Mukmin atau surat Ghafir surat 40 ayat 3 sama dengan surat 42 ayat 25. Surat Ghafir surat 40 ayat 3 sama dengan surat 42 ayat 25 itu sifat Allah itu memang penerima taubat. Jadi jangan takut minta ampunan, panjen itu sifat Allah. Wong lomo kok ora gelem njaluk. Dermis karo wong lomo ora apa-apa gitu. Dermis karo menungso isin ra apa-apa, nek dermis karo Gusti Allah rasa isin. Rugi sendiri kita. Ya. Sudah habis, tinggal satu ayat yaitu surat Asy-Syura 42:25. Allah penerima taubat. Nah, masih ada satu lagi 20. Oh, tadi itu sudah ya. Yang ke-22 itu surat Ahqaf surat 46 dan ayat 15. Ini penting untuk kita, yaitu orang tua hendaknya selalu berdoa untuk anak cucu dan mengaku taubat. Ini diperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandung dan sebagainya. Tetapi setelah dewasa berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya. Mohon diajari oleh Allah mensyukuri nikmat dan bertaubat dan mendoakan anak cucu. Kalau sudah bertaubat kemudian berdoa, kira-kira doanya diterima menapa mboten? Diterima, diijabah. Kalau perlu ditambah, mohon secepatnya diijabah. Kita itu sering isin karo Gusti Allah, kaya kesusu. Mosok dadine ya kesusu. Prasaja saja, mohon misalnya punya sakit, mohon disembuhkan. Ya ora sembuh-sembuh, nek kono mohon secepatnya disembuhkan. Nah. Iya kan? Wong sak jatine ya kepingine cepet ndak waras kok. Nah, ini selesai 23 ayat. Mohon maaf atas segala khilaf saya. Sudah jam 7 lebih 4 menit. Saya ingin mengingatkan sekali lagi ibu-ibu bapak sekalian, mohon mendoakan ulama kita yang baik ya. Ya. Dan supaya dihindarkan dari murka Allah. Yang murka itu ditujukan untuk para orang-orang yang tidak taat, ya, untuk orang-orang yang tidak berakal. Gandeng sudah jam 7 lebih, kita akhiri saja. Mohon maaf atas segala khilaf. Cuma bisanya cuma sedikit ya, sedikit toh, banyak ya, 23 ayat lumayan. Saya mentelengi kira-kira 3 hari. Mulai-ulek mengklasifikasi, merangkum. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur.
ya. Dami panjenengan. Itu mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan kultum di masjid. Telulikur ayat nek sedina sepisan sesasi cukup tinggal sangu Ramadan ya. Memang saya niatkan untuk itu. Mudah-mudahan yang Madaniyah kita masih punya umur, diizinkan Allah ketemu lagi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.